Shalom, salam sejahtera bagi saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Semoga baik ya. Tetaplah penuh semangat, bersyukur, dan teruslah memuji Tuhan. Sebelum kita melanjutkan aktivitas, mari kita meluangkan waktu untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan di akhir pekan ini, Sabtu 2 Maret 2024. Mari kita bersyukur kepadanya karena kita diberi kesehatan sampai hari ini dan kita akan bersiap menyambut firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa yang maha baik yang kami sembah dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk hari yang baru, untuk berkat yang baru yang kami terima dari-Mu pada hari ini. Kami bersyukur kalau Tuhan masih mengizinkan kami menikmati hari ini dan kami akan menjalani hari-hari kami ke depan karena kebaikan Tuhan. Tuhan, kami mau selalu di dalam penyertaan-Mu dan kiranya Tuhan menolong kami di dalam segala aktivitas kami. Kami mau belajar di dalam firman-Mu. Firman-Mu lah yang memberi kekuatan, yang memberi penghiburan, dan juga memberi hikmat bagi kami untuk dapat melakukan hal-hal baik yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Berfirmanlah Engkau ya Bapa, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak HKBP Sabtu 9 Maret 2024 tertulis dalam Zakaria 2 ayat 8. Dalam bahasa Batak, Zakaria 2 ayat 12. Dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia, saya akan bacakan bagi kita semua. Ai songono dohatani Jehovah Zebaut. Naing marmulia ibana ubahen disuruh au tumopot bangso parbegu. Akkana martaban hamu najulu. Ai manang ise nama jamahamu. Anak ni matana jinamana disi. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam yang dalam kemuliaannya telah mengutus aku mengenai bangsa-bangsa yang telah menjarah kamu. Sebab siapa yang menjamah kamu berarti menjamah biji matatnya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya sungguh dikuatkan ketika membaca kitab Roma 8 ayat 28. Seberat apapun pergumulan, sesakit apapun yang saya rasakan di dalam kehidupan, tetapi ayat ini sungguh-sungguh memberi kekuatan dan pengharapan baru untuk mendapatkan sukacita. Dalam Roma 8 ayat 28 dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tentu Tuhan tidak pernah salah menjadikan segala sesuatunya. Tuhan tidak pernah salah menciptakan kita, memelihara kehidupan kita. Semua dijadikannya baik dan sangat baik. Semua diberikannya untuk kebaikan kita, kebahagiaan kita. Tetapi karena keinginan daging, kita merusak segalanya. Kita jauh dan kehilangan kemuliaan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, demikianlah yang terjadi pada umat Tuhan bangsa Israel. Mereka harus dibuang, mengalami penderitaan karena dosa-dosa yang telah mereka perbuat. Tetapi di dalam kasih setia Tuhan, di dalam rencana Tuhan, semua tidak pernah dibiarkan. Hukuman yang diberikan kepada bangsa itu bukanlah cara Tuhan untuk membinasakan umatnya, tetapi itu adalah cara Tuhan untuk memelihara, untuk memulihkan umat yang dikasihinya. Cara Tuhan untuk mengubah umatnya untuk berbalik dan datang kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mereka yang terbuang akan dipanggil pulang. Mereka yang rusak, yang hina akan dipulihkan. Demikianlah pekerjaan Tuhan begitu besar dalam kehidupan umat manusia. Mereka tetap menjadi bangsa, menjadi anak kesayangan Tuhan.
Sebagaimana yang dikatakan dalam renungan kita pada hari ini, mereka diumpamakan sebagai biji mata Allah yang selalu dijaga, yang selalu dipelihara agar terus terjaga. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagaimana kita menjaga biji mata kita, begitu rawatnya kita kepadanya. Jauhlah lebih besar kasih sayang Allah menjaga kita sebagai biji matanya. Jika kita adalah biji mata Allah, berarti kita ada di dalam pemeliharaannya. Oleh sebab itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan semesta alam sungguhlah mulia, sungguhlah berkuasa atas segala kehidupan kita. Inilah yang disampaikan oleh Zakaria kepada umat Tuhan yang pada waktu itu di dalam pembuangan, agar mereka berbalik dan datang kepada Tuhan, memohon pengampunan kepadanya, karena Tuhan memberikan berkat, memberikan pengampunan bagi umatnya. Allah mengutus Zakaria untuk memberi penghiburan bagi bangsa Israel kala itu. Allah mengutus Zakaria untuk memberi kekuatan bahwasanya Allah akan turut bekerja di dalam segala perkara yang sedang mereka derita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagaimana yang diizinkan Tuhan terjadi dalam hidup kita, tentu bukan hanya kebahagiaan saja. Rasa sakit, kesedihan pun diizinkan Tuhan terjadi, agar kita bisa merasakan betapa kasih Tuhan, betapa pemeliharaannya tidak pernah berhenti dalam hidup kita. Agar kita bisa merasakan kedekatan yang sangat intim kepada Allah. Karena jika kita baik-baik saja, jika kita terus bahagia, kita tidak merasakan pekerjaan Tuhan terjadi atas hidup kita. Oleh sebab itu jangan pernah berputus asa. Jangan menyerah. Jika kita mengalami kesulitan, jika kita mengalami penderitaan, disitulah kita merasakan pekerjaan Tuhan. Tangan Tuhan begitu kuat menopang dan menolong kita. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengingat pesan firman Tuhan hari ini, bahwasanya kita adalah biji matanya yang terus dipelihara. Dia akan menjaga kita dari segala mara bahaya. Jika mara bahaya itu datang, bukan berarti dia membiarkan kita, tetapi kita akan dilindunginya, kita akan diberi kekuatan olehnya. Oleh sebab itu jangan pernah berpaling dari Tuhan. Tetaplah dekat dan terus dekat kepadanya. Cintailah Tuhan lebih dalam lagi melalui perjalanan kehidupanmu. Cintailah Dia di dalam firman-Nya yang kita dengar, yang kita baca, yang kita pergumulkan setiap hari. Teruslah dekat dengan Tuhan. Percayalah, tangan kasih-Nya tidak pernah melepaskan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan untuk pemeliharaanmu dalam hidup kami. Sampai hari ini Tuhan selalu ada dan akan terus menyertai kami. Berkati kami dalam segala perjuangan hidup kami. Berkati kami dalam segala pergumulan. Kami percaya Tuhan, masa depan ada di dalam Tuhan. Yang baik, yang gemilang sedang Tuhan siapkan bagi kami. Oleh karena itu biarlah kami terus bersandar dan percaya hanya kepadamu. Berikan kekuatan bagi saudara kami yang lemah. Berikan penghiburan bagi mereka yang berduka. Berikanlah kesembuhan bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit, baik yang terbaring di rumah sakit maupun dalam proses pemulihan di rumah masing-masing. Kiranya Engkau menyertai dan memberkati mereka, memberkati obat dan makanan, dokter, para medis, dan juga keluarga yang merawat. Kami percaya semua akan Tuhan pakai melebihi dari apa yang kami kira. Oleh karena itu Tuhan berikan kekuatan pengharapan bagi saudara kami yang bergumul, mampukan mereka untuk terus melewatinya dalam iman kepadamu, dan biarlah semuanya mendapatkan sukacita yang daripadamu saja. Terima kasih Bapa, hanya di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.